Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian, para petani walet yang berbahagia dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyambung video yang sebelumnya yang menjelaskan tentang faktor internal yang menjadi beberapa penyebab anakan walet tidak kembali ke gedungnya. Pada kesempatan kali ini saya akan lanjut faktor eksternal, ya. Jadi faktor yang dari luar itu apa saja yang menyebabkan anakan walet gagal kembali ke gedung asalnya. Sebelum saya lanjutkan kepada faktor eksternal, masih sambungan sedikit tentang faktor internal, yaitu yang ada di gedung walet kita sendiri, yaitu faktor suara, ya. Nah, kadang-kadang suara walet kita, SP kita kurang mantap atau kurang bagus responnya. Nah, sehingga kalah saing dengan suara-suara walet yang ada di LMB tetangga-tetangga kita atau di gedung-gedung walet tempat lainnya. Nah, itu ya, termasuk juga faktor suara walet kita. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, selanjutnya faktor eksternal, ya, yang menjadi penyebab anakan walet tidak kembali lagi ke gedung asalnya, yaitu sekarang ini betapa banyak gedung-gedung walet yang baru dibangun. Sekarang gedung-gedung walet baru ini menjamur, ya. Nah, itu juga tidak bisa dihindari rekan-rekan sekalian, karena banyaknya gedung walet di seputaran kita, di dekat area kita itu, makanya itu juga faktor penyebab anakan walet kita gagal pulang ke tempat asalnya. Anggap sajalah anak walet kita sudah terbang keluar. Nah, bisa saja dia menemukan di gedung-gedung walet tersebut ada tempat yang lebih nyaman. Mungkin LMB-nya enak dimasuki, LMB-nya tidak sulit, kemudian suaranya juga suaranya mantap, responnya bagus. Nah, di situ kan ada banyak gedung walet. Jadi rekan-rekan sekalian, itu juga menyebabkan anakan walet kita tidak kembali ke gedung asalnya. Ya, sekarang ini memang banyak bangunan-bangunan baru. Ya, apalagi bangunan yang baru, kemudian di dekat-dekat kita, kemudian desain internal, desain di dalam gedung walet tersebut mantap, kemudian suhu kelembabannya mantap, mereka setting dengan begitu rupa yang sangat bagus, pokoknya mantap lah suhu kelembabannya, kemudian cahayanya juga mantap. Nah, bisa jadi anakan walet kita masuk tinggal ke gedung yang ada tersebut, rekan-rekan sekalian. Itu ya. Nah, itu rekan-rekan sekalian, faktor banyaknya gedung walet yang baru. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian yang berbahagia, selanjutnya adalah faktor makanan, ya. Burung walet ini kadang-kadang ketika keluar, anakan walet ini dari gedung kita, dia pergi mencari makan jauh sekali. Nah, cari makan jauh sekali tempatnya. Nah, ketika dia pulang itu, nah disitulah dia kadang-kadang tergoda, mungkin karena kejauhan gedung asalnya, jadi dia mencari tempat yang agak dekat di situ. Apalagi tempat yang dekat di situ, dia merasa enak dan nyaman. Nah, disitulah dia masuk dan nginap. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, itu juga faktor pakan daripada walet tersebut. Nah, kecuali di dekat seputaran gedung kita, di situ ada banyak pakan. Nah, maka insya Allah gedung itu anakan walet itu bisa kembali ke gedung kita dengan syarat yang tadi, dia mudah masuk ke dalam LMB kita,
kemudian dia bisa enak, dia merasa masuk ke ruang inapnya, kemudian cahayanya bagus, kemudian suhu kelembabannya mantap. Nah itu insya Allah ya akan kembali. Tapi kalau tempat cari pakannya jauh, ini agak sulit anakan walid itu kembali ke gedung kita. Nah rekan-rekan sekalian yang berbahagia, itu yang menyebabkan anakan walid tidak kembali. Nah kemudian yang terakhir adalah yang menyebabkan anakan walid tidak kembali, bisa jadi ketika dia cari makan di tempat yang jauh, kemudian ada angin, badai atau hujan deras. Nah itu bisa jadi itu terbawa angin anakan walid, ataupun bahkan dia karena ada badai yang dahsyat, bisa jadi dia dibawa, atau bahkan bisa juga mati dihampas daripada pohon-pohonan karena saking dahsyatnya angin atau hujan tersebut. Nah rekan-rekan sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang faktor eksternal ya, faktor luar yang menyebabkan anakan walid kita gagal pulang ke gedung asalnya. Nah demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.